berdoa puasa selama 40 hari dari tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 9 April 2020 dengan topik doa sebagai berikut. Yang pertama, berdoa bagi Indonesia, keamanan Indonesiaku. Yang kedua, berdoa supaya dibebaskan dari virus corona. Yang ketiga, berdoa supaya diluputkan dari ancaman resesi ekonomi global. Yang keempat, berdoa untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Datanglah kerajaan-Mu. Yang kelima, berdoa supaya diberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang keenam, berdoa untuk kebangkitan anak-anak muda, yaitu generasi milenial. Yang ketujuh, berdoa bagi yang Tuhan pakai sebagai messenger of the third Pentecost. Berdoa bagi Gereja Betel Indonesia, we pray GBI. Berdoa bagi Church of God, we pray COG. Berdoa bagi Oral Roberts University, we pray ORI. Berdoa bagi World Evangelical Alliance, we pray WEA. Saya mengajak saudara untuk lebih sungguh-sungguh masuk dalam doa puasa ini. Dan saya percaya rencana Tuhan yang besar akan terjadi, yaitu dengan Pentakosta yang ketiga kita akan diberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Kami akan memberi firman-Mu. Engkau sudah berbicara kepada kami, Tuhan, untuk berpuasa selama 40 hari dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Berkati anak-anak-Mu semua. Kami akan masuk doa puasa, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua. Berkati anak-anak-Mu semua, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kurang nama syukur, amin. Amin. Kita saudara. Nah, alangkah baiknya kalau saudara datang ke gereja itu membawa catatan, karena saudara bisa, nah ini khususnya pengerja-pengerja ya, pelayan Tuhan harusnya bawa catatan supaya dilihat oleh jemaat ini dan mereka akan ikut-ikutan saudara. Saya itu tipenya pengajar. Saya nggak peduli saudara nggak lihat saya. Begitu saya ngomong saudara mencatat, bagi saya itu sudah haleluya 12 kali saudara. Begitu biasanya kalau seorang dosen atau guru. Nah, Yesus mengajar saudara. Yesus jarang berkhotbah di dalam Alkitab itu. Dia sering mengajar saudara. Lebih sering mengajar. Baik saudaraku, hari ini tanggal hari yang keberapa puasa kita saudaraku? Ya nggak usah dihitung saudaraku ya. Tanggal 9 masih jauh saudaraku. 9 April ya, sebulan lagi. Kalau saudara berpuasa selama 40 hari ini, sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan saudara, ekonomi saudara, kesehatan saudara, banyak hal saudara. Dan saya memang punya niat melebihi hari-hari itu saudara. Biar Tuhan saja yang tolong, karena ini terobosan rohani. Kita nggak boleh seperti orang-orang kebiasaan bergereja, datang duduk dengar, dompet kolektor maksudnya saudaraku, terus dolan mulai saudara, pulang saudaraku. Tapi kita harus mengharapkan hal-hal yang adikodrati. Di dalam gereja-gereja aliran Pentakosta sangat mungkin orang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Jadi imani itu terjadi dan penuhlah dengan Roh Kudus. Hari ini kita berkaitan dengan banyaknya masalah yang terjadi di dunia, perang macam-macam, belum lagi virus corona. Jadi ada satu buku yang dituliskan oleh seorang perempuan, panggilannya Nabi. Dia sudah tahun 2008 dia menuliskan dalam bukunya itu, tapi nggak sempat saya lihat di WA group saya. Tahun 2008 dia sudah menubuatkan bahwa tahun 2020 adanya tidak disebut langsung corona, tapi radang pneumonia itu, paru-paru itu saudara. Jadi apa yang ditulisnya 12 tahun lalu itu tergenapi hari ini saudara.
Nanti saya bagi di WA group siapa orang itu. Dia seorang hamba Tuhan, panggilannya Nabi, dan puji Tuhan, dan saya berdoa supaya muncul juga orang-orang dengan panggilan Nabi di gereja kita. Itu biasanya orang-orang yang suka berdoa. Nah, hari ini saudaraku berkaitan dengan itu semua, ya, baik masalah-masalah yang lain, masalah global ini, masalah dunia ini, berkaitan dengan virus corona yang sudah banyak memakan korban. Nah, saudaraku, kita hari ini mau belajar tentang kedalaman mengikut Tuhan, yaitu mengerti tentang nama-nama atau sebutan Tuhan itu. Jadi Tuhan itu punya nama-nama, saudaraku, ya, punya gelar-gelar gitu, punya sebutan-sebutan. Hari ini kita mengenalnya sebagai Yesus Kristus, tetapi dalam Alkitab sendiri banyak nama-nama. Oleh karena itu mari kita buka Mazmur 91. Ini kita sering baca bahkan tiap hari, tetapi yang malam hari ini kita mau diperdalam. Dan tadi kan mana tadi? Enggak, masih betul ya. Dalam lindungan itu artinya seter atau beseter sama saja, CHETER. Kemudian yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu gelar Tuhan, artinya Elion atau El Elion, yang itu El ya, yang maha tinggi. Elion adalah tempat yang maha tinggi. Seperti apa tempat yang maha tinggi itu? Saudara, dari sudut pandang perjanjian lama, Allah yang maha tinggi itu berdiam dalam satu tempat yang tinggi, yang tidak bisa dimasuki orang. Raja Daud melukiskannya dengan versi yang lain. Mazmur 119 ayat 114. Ini juga Elion. Jadi ada dua pengertian Elion pagi ini, saudaraku. Ya, dua pengertian Elion pagi ini. Mazmur 119 ayat 114. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada. Ulangi, saudaraku. Engkaulah. Mana Mazmur 114? 114 itu. Saudaraku, itu yang nggak bawa kitab, saudaraku, yang gini. Yang bawa kitab ngomong. Mazmur 119. Ini udah betul. 1, 2, 3. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Jadi Elion, tempat persembunyian Allah yang maha tinggi, tempat persembunyian itu, saudaraku, digambarkan oleh Daud adalah firman Tuhan. Kalau saudara punya utang uang, larilah kepada Alkitab, dan saudara akan jadi cerdik bagaimana melepaskan hutang saudara. Kalau saudara ada masalah ini banyak ya, macam-macam lah. Namanya pun bisa penyakit, bisa itu. Carilah tempat persembunyian saudara itu dengan membaca Alkitab. Ketika saudara membaca Alkitab, maka selalu ada jalan keluar. Amin. Ya, jadi Daud menggambarkan Elion, tempat yang maha tinggi itu, ya, adalah firman Tuhan. Yang kedua, 2 Tawarikh 18 ayat 18, penglihatan Mika tentang tempat yang maha tinggi atau tempat rahasia itu adalah dikatakan 2 Tawarikh 18 ayat 18, kita baca bersama. 1, 2, 3, kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya. Saudaraku, ada tentara di sebelah kanan dan sebelah kiri. Bayangkan, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah. Saudaraku, kalau orang Kristen mengerti tentang siapa Tuhan dan di mana dia berlindung, dengar, jangan ngobrol. Kalau saudara orang Kristen itu mengenal siapa Elion itu, saudaraku, apa luar biasanya hidup kita. Saya melihat dikirimkan video oleh seseorang satu gereja di Jakarta seperti ini. Hanya begini berani salaman. Takut virus corona. Jadi ada orang kaya turun dari mobil mau salam sama Asar kan? Oh iya,
terlalu pandai ya mengucapkannya. Penyanyi misalnya, Kau Allah yang besar. Tapi begitu ada persoalan, kata-kata nyanyian itu nggak ada dampak, nggak berkuasa nyanyiannya selama ini. Saudara harus tahu itu. Seperti anak Skewa, 7 anak Skewa, anak imam, anak pendeta, dihancurin setan, saudara. Walaupun dia pakai nama Yesus, karena Yesus itu hanya sekedar di mulutnya, dia nggak ini. Saya ngomong pelan ya, maksudnya biar saudara paham, saudara. Biar pelan. Saya tidak berarti begini. Saudara, kalau orang Kristen mengenal siapa Elion itu, seperti waktu kami di Medan, tempatnya namanya Desa Sukamakmur, itu di bawah Bandar Baru. Jadi masuk dari Tuntungan Gol itu terus ke atas, ada orang-orang jemaat kami dulu yang dihina, dikritik karena di kampung itu gereja Batak Karo Protestan. Sementara orang ini adalah kami dulu, saya sebelum di IBI namanya Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan mereka mengerti kuasa doa, mereka gandeng tangan. Waktu itu ada hama wereng, di sini wereng, di Medan wereng, saudara. Ya, perbedaannya di tekanan huruf E, saudara. Sama aja itu, wereng, wereng, werengon, nah itu ada lain. Werengon artinya mungkin itu Budisan, saudara. Werengon. Oh iya, korengan tuh werengon. Werengon kan gitu kan. Jadi orang-orang di kampung Sukamakmur itu menghina karena gereja tepuk tangan ini. Kan kalau Pentakosta tepuk tangan, kita kan gereja Betel ini aliran Pentakosta, tepuk tangan. Waktu hama waren datang, mereka gandeng tangan di ladang dan orang bingung, saudaraku. Karena mereka yang lain pakai pupuk, pakai amah, pestisida supaya hama itu tidak terjadi. Apa yang terjadi? Waduh, pemandangan begitu indah, saudara. Siapa yang bisa? Kan jadi nggak mungkin kita ini bisa ke tempat itu karena tempat itu dikawal 24 jam, ada tentara kiri kanan, tak seorang pun bisa masuk ke tempat yang maha tinggi itu. Saudaraku, bahkan imam besar hanya sekali setahun boleh masuk menjumpai yang maha tinggi. Tapi puji Tuhan, saudara, sejak kita di dalam Kristus, amin. Sejak kita lahir baru, amin. Sejak kita jadi anak Tuhan, Amin. kita bisa memanggil ya Abba, Ya Bapak. nah itulah saudara. Saudara harus sadar sesadar-sadarnya di mana posisi kita hari ini. Ternyata oleh karena penebusan darah Yesus itu, kita bisa masuk ke sana. Kita bisa masuk menjumpai yang maha tinggi itu. Sehingga kita bisa aman dalam hidup kita. Oh, katanya virus corona, belum lagi virus-virus yang lain, saudara. Makan banyak di dunia ini, saudara. Dalam 1 Tawarikh 6 ayat 49, ini lihat, saudara, bagaimana hanya imam-imam atau imam besar yang bisa menembus itu, saudara. 1 Tawarikh 6 ayat 49, tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran hukuman dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus dan bukan tempat kudus. Ada halaman di tabernakel itu, itu ada halaman namanya tempat kudus. Yang terakhir ada tempat maha kudus, Holy of Holy. Dan itu hanya boleh sekali setahun. Dan imam besar yang masuk ke sana dia membawa darah. Darah apa? Darah domba yang disembelih. Saudara, domba itu disembelih, dia meronta. Matilah domba itu dan darahnya dibawa ke tempat maha kudus. Saudara, perjanjian lama itu lambang, bayang-bayang. Siapa darah? Siapa domba itu, saudara? Dan darahnya, dia adalah Yesus yang disalibkan itu. Hari ini, tiap kali kita datang ke gereja ini, kita membawa kuasa darah yang pernah terbunuh. Kalau saudara masuk ke gedung gereja ini,
tidak membawa darah anak domba itu secara iman, saudara nggak bisa menyembah Tuhan. Paling saudara gini, kayak si Gobon. Gobon tahu Gobon Sri Mulat? Saya kalau pikir gini, kalau saya punya anak perempuan lagi menyembah, saya buka mata. Kalau ada anak muda yang walaupun dia anak orang kaya, kalau hanya begini, mulutnya nggak nyembah Tuhan, nggak termasuk daftar menantu. Itu juga kalau saya punya anak laki-laki, ada cewek cantik sekali, anak orang kaya sekali misalnya, tapi hanya mengandalkan gincu, saudara. Apa gincu? Assalamualaikum. Jaruban. Nggak mau tepuk tangan, main aja. Jauh dari menantu. Hai, salam deh. Hai. Minta nomor itu WA-nya dong. Iya deh.